Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sobat Kabar AMH, ada info menarik karena saya menemukan beberapa buah berita. Kenapa kesannya menemukan? Karena saya tidak sengaja mencari, bahkan tidak ngerti apa yang harus dicari. Tetapi ini ketemu di beranda YouTube saya juga, termasuk di Facebook, di mana penemuan ini ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Kang Haji Rhoma Irama pada saat wawancara di kanal YouTube-nya, podcast dengan siapa itu yang dari Jawa tentang makom, yang isinya adalah mengutarakan ada mafia Habib. Saya sebut mafia, ternyata dari beberapa berita yang saya simak itu, kok di Habib juga ada mafia ya, di Robitoh Alawiyah ada mafia juga gitu. Saya menyatakan ini bukan dalam arti menuduh, tetapi tadi kan sudah digarisbawahi. Saya menyimak dari beberapa berita, ternyata isinya itu menunjukkan bahwa di kalangan Robitoh Alawiyah itu berarti ada mafia juga, mafia nasab ya, mafia marga gitu. Karena begini, ini pernyataan kan jejak digital ya, jejak digital terlepas apakah ini sudah lama atau masih baru, tetapi saya menemukannya baru. Pokoknya begini, beberapa detik ya dari menyimak penemuan, saya langsung membuat video ini, gitu kan. Jadi nggak sengaja mencari, tetapi buka Facebook langsung, buka YouTube langsung di depan. Jadi awal buka itu jogok pada berita tersebut. Yang isinya yang pertama menceritakan tentang berita bahwa ada jual beli nasab dari angka 100 juta sampai 200 juta. Ini mengejutkan sekali. Untuk sobat yang penasaran, mungkin di YouTube lain, di kanal lain lah, mungkin sudah baik. Bagi yang belum melihat atau mendengar, karena ini suara ya, bukan langsung seperti gini gitu, tapi rekaman suara yang bercerita itu masih dari Habib, bukan dari luar gitu. Jadi bukan tuduhan dari pihak luar Habib, tapi itu Habib lagi gitu. Seperti ini kalimatnya. Ini kemarin itu saya sempat berkelahi. Bukan berkelahi, saya sempat bicara masalah Robito. Robito ini banyak mengeluarkan nama orang ahwal pakai habaib. Masya Allah. Ya, dia jual harga 100 juta. Ya Allah. Jadi itu terbongkar 50 nasab bukan ngaku-ngaku habaib. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Jadi terbongkar, langsung saya buka kemarin dan saya sempat kasih berita drama. Terus kedua, 3 orang nama orang yang habiskan uang 5M. Masya Allah. Ternyata orang Jawa, orang Kristen, orang Ambon. Ngaku-ngaku habaib, Ali Idrus, Barakba, ini macam-macam. Masya Allah. Kok bisa gitu, Beb? Ya, ya jalurnya dari belakang, bukan dari muka. Jadi kalau menurut cerita ini ya, itu menunjukkan bahwa di dalam Robitoh Alawiyah itu ada mafia marga. Ini berbahaya kalau iya.
Kalau iya, saya garis bawahi. Kalau iya, yang pertama, ada momen bahwa Robitoh Alawiyah adalah bagian daripada zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Sementara umat Islam secara umum yang di luar zuriyah Nabi itu sangat mencintai zuriyah Nabi. Ya, yang namanya umat Islam yang tahu zuriyah Nabi itu sangat mencintai, sangat takzim, sangat ikram kepada zuriyah baginda Nabi. Dimanfaatkan oleh orang tersebut. Gitu. Maka saya sebutkan itu mafia namanya, itu berbahaya. Menipu ya masuknya itu. Jadi ini bukan zuriyah Nabi, menipu. Ingin dihormat, ingin diizom, ingin ditakrim, gitu kan? Berarti ada maksud apa? Yang bukan zuriyah Nabi tiba-tiba mengakui zuriyah Nabi. Nah itu kan. Bahkan bagaikan sebuah media bisnis, lapangan bisnis, jalur bisnis. Kemudian yang zuriyah Nabi original itu akan terbawa rusak namanya. Kalau memang yang ada di Robitoh Alawiyah itu betul-betul ada pihak zuriyah Nabi, bagaimanakah dengan orang yang bukan zuriyah Nabi lalu dimasukkan ke Robitoh Alawiyah? Apa maksudnya itu? Dan tidak mungkin yang ada di Robitoh Alawiyah yang asli zuriyah Nabi tidak mungkin akan memberikan kesempatan pada sekian pihak untuk masuk ke ranah sana. Itu kan ranah khusus. Ya, ranah khusus. Kalau saya, misalkan saya zuriyah Nabi, tidak mungkin kalau yang bukan zuriyah Nabi akan direkrut ke ranah marga saya. Itu. Kalau pengakuan bersahabat seperti Rasul dengan sahabatnya bersahabat. Tapi bukanlah arti sebagai Rasulullah dengan Siti Fatimah, Sayyidina Ali setelah menjadi mantunya, dengan Sayyidina Hasan dan Husain, tidak seperti itu kan? Gitu. Nah, kemudian itu yang berbahaya. Kan? Nah, datanya itu ada dua di sini. Yang pertama tadi rekaman. Yang kedua ada sebuah pengakuan. Tapi ini screenshot. Ya, screenshot di Facebook, entah sekarang masih ada atau sudah dihapus oleh pengirimnya, yang isinya itu menyatakan bahwa ada penawaran juga, seperti halnya kepada Kang Haji Roma Irama. Ada penawaran, ya, bahwa tinggal kamu daftar saja. Jadi masuk ke Robitoh Alawiyah, menjadi klub Ba'alawi. Silakan dilihat screennya ya, sambil dilihat screennya. Nah ini bakal ada rekomendasi dari Abu Ya atau Mbah Lutfi bin Yahya, sesuai dengan screen yang ada di layar. Nah ini juga kan, apakah ini berita palsu atau berita asli atau apa? Mungkin saya baru, kalau untuk saya sendiri baru menemukan. Makanya langsung diklarifikasi sebagai informasi. Kabar ini kan kabar untuk dicari tahu kebenarannya atau keasliannya. Keaslian dan kepalsuannya, kebenaran dan kebohongannya. Karena apa? Karena saya sendiri bagian daripada orang yang mahabbah terhadap zuriyah Nabi. Sekalipun sampai saat ini saya sendiri kontrol. Kontrol batasan mana mahabbah saya dan kepada siapa, karena sampai detik ini saya belum bisa menentukan sebetulnya yang mana, siapa yang betul-betul zuriyah Nabi itu. Adapun saya mengidolakan misalnya Habib Rizik, Habib Lutfi itu sendiri, saat itu ngambil 2 sampel dari kalangan habaib, tidak semata-mata dari sisi habaibnya, mohon maaf, bukan dari mutlak sisi habaibnya, bukan, karena sisi ilmunya. Ya, adapun dari sisi habaibnya, saya tidak menyatakan beliau itu bukan zuriyah Nabi, tidak. Tetapi menyatakan itu pasti zuriyah Nabi, tidak pula. Gitu. Jadi
tidak mencenderungkan ya. Sekalipun membaca ya mungkin saja. Tapi kalau ngambil daripada husnudzon, mendingan saya salah mencintai ya daripada, maksudnya begini, saya husnudzon mencintai, diduga bahwa atau berprasangka bahwa itu zuriat Nabi, ternyata bukan, itu kan tidak dosa. Daripada saya tidak mencintai karena menduga atau berprasangka bukan zuriat Nabi, itu dosa. Guru saya pernah bilang ya, mining salami ka cinta daripada salami ka ngewa. Kan baik, ternyata di Allah teh lain habib, lain zuriyah Nabi, habib teh kan baik teh dosa daripada siam kumamun eta di Allah zuriyah Nabi. Tulis ya goreng sangka. Yang katakan saya di sini ya, mencintai sisi zuriyahnya. Jadi jangan diestafetkan atau diarahkan sekalipun orang tersebut durhaka, berbuat maksiat, tidak seperti itu. Ini sisi zuriyah nabinya gitu. Jadi lain hati mencintai husnudzon tuluy mencintai bari dorhaka, lain gitu adanya itu. Jadi inilah penemuan saya. Kenapa dikatakan penemuan? Karena saya tidak mencari, jujur saya tidak pernah mencari kejelekan orang-orang gitu. Buka YouTube lagi, kemudian disimak, kemudian di-download, dan di sini ya jadi dijadikan sebuah ulasan. Jujur untuk saya pribadi mencari tahu ya. Bukan mencari pembenaran, tapi ini benar atau palsu, atau asli atau palsu, ini benar atau bohong, ini asli atau palsu. Itu karena yang bicara di sini bukan Wahab tapi Habib sama Habib. Berarti kalau di kalangan Ba'alawi itu atau Robitoh Alawiyah, tenarnya di sini ternyata ada dua kubu juga gitu. Waduh, ini repot ya bagi umat ya. Repot bagi umat. Jadi untuk para habaib, untuk tim Robitoh Alawiyah yang mungkin saja video ini sampai atau langsung ada yang menyimak, ini kan dari suara umat ya. Saya sendiri, tolong ditasfiyahkan ya, dimurnikan jalurnya gitu, agar umat tidak terjebak. Hargai rasa cinta saya pribadi lah, saya pribadi sekalipun jarang atau tidak mengunjungi, tapi rasa simpati minimalnya itu tidak dipungkiri oleh saya. Karena itu berjalan dalam diri saya, dalam jiwa saya, bahwa saya sangat suka, sangat mencintai. Khususnya, ya katakanlah terlepas daripada pro kontra habaib, orang yang mencintai juga dicintai gitu. Jadi kalau ada yang mencintai, berarti sosok yang dicintai juga mencintai. Saya akui bahwa sebagian daripada yang saya pernah tahu habaib ini ternyata benar-benar sangat mencintai kepada umat. Wabil khusus misalkan yang saya sering simak ya, Habib Rizik ya. Habib Rizik itu yang paling sering saya lihat videonya dari kajian-kajiannya itu ya, kajian-kajiannya, dan juga membangkitkan semangat, memotivasi diri saya sendiri. Jadi melalui video ini saya mencari tahu, bukan mencari pembenaran, tidak pula mengklaim apakah berita ini benar atau bohong, apakah asli atau tidak. Tapi di sini harus ada jawaban yang tidak terdahulukan dengan pro atau kontra, karena kalau terdahulukan pro, salah pun akan bilang benar. Nanti jawabannya bukan yang asli, bukan yang hakiki. Di sini saya membutuhkan jawaban yang hakiki. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.